Halo semua, perkenalkan nama aku Hana Marsolina Panjaitan dengan NIM 171501001. Aku dari kelompok 8 hari Selasa. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 8 hari Selasa ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak dan abang asisten Laboratorium Pipa Kimia yang sudah memberikan praktikum secara online maupun daring. Kami berterima kasih atas segala jeripaya yang telah kakak abang lakukan. Kiranya video yang ditayangkan dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada kami semua dan setiap orang yang menyaksikannya. Terima kasih ya kakak dan abang. Nah, pada praktikum yang dilakukan pada hari Senin kemarin, judul percobaannya adalah vaksinasi senyawa kimia tumbuhan dengan menggunakan kromatografi cair vakum atau KCV. Dan manfaat yang diharapkan dari percobaan ini adalah diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia tumbuhan secara kromatografi cair vakum atau KCV, memakai pelarut lambaian, serta menginterpretasi kromatogram yang dihasilkan kromatografi cair vakum atau KCV. Pada percobaan yang dilakukan pada hari Senin kemarin, kita menggunakan sampel yaitu ketumbar, dan bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun, dengan taksonomi sebagai berikut: kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionnia, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, dan kelasnya Dicotyledonae, subkelasnya Rhosidae, ordonya Aphiles, familinya Apiaceae, dan genusnya Coriandum, dan merupakan spesies dari Coriandum sativum. Dan tanaman ini mempunyai morfologi sebagai berikut. Dia merupakan tanaman semak semusim dengan tinggi sekitar 1 meter, akarnya tunggang bulat, bercabang dan berwarna putih, batangnya berkayu lunak beralur, dan berlubang dengan percabangan dikotom yang berwarna hijau. Tangkanya berukuran 5-10 cm, daunnya majemuk, menyirip, berselundang dengan tepi hijau keputihan. Buahnya berbentuk bulat, waktu masih muda, buahnya berwarna hijau, dan setelah tua, buahnya berwarna kuning kecoklatan. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna kuning kecoklatan. Tanaman ketumbar mempunyai banyak manfaat di dunia kesehatan. Komponen aktif pada ketumbar adalah sabinen, iseren, ocimen, dinolol, geraniol, dekanal, kamfenal, peladren, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebutlah yang menyebabkan ketumbar memiliki reputasi yang bagus sebagai komponen obat. Kegunaan ketumbar sebagai bahan obat antara lain untuk diuretik atau peluru air kencing, antipiretik penurun demam, stimulan perangsang, stomatik penguat lambung, laksaktif pencahar perut, antelmitik mengeluarkan cacing, menambah selera makan, mengobati sakit empedu dan bronkitis. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalin namaku Egi Ayu Artiwi Natalia Ketaren dari NIM 171501169. Nah, di sini aku akan ngejelasin apa sih kromatografi cair vakum itu. Kromatografi cair vakum itu atau KCV pertama kali diperkenalkan oleh para ilmuwan dari Australia untuk mengatasi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk separasi menggunakan kolom kromatografi klasik. Pada dasarnya, metode KCV ini adalah metode kromatografi lapis tipis yang berbentuk kolom. Di sini aku bakal ngejelasin gimana sih prinsip kerja dari kromatografi cair vakum. Ada kromatografi kolom, campuran yang akan dipisahkan diletakkan berupa pita pada bagian atas kolom. Penjerap yang berada dalam tabung kaca, tabung logam, atau bahkan tabung plastik. Pelarut atau yang biasa kita sebut sebagai fasa gerak, dibiarkan mengalir melalui kolom karena aliran yang disebabkan oleh gaya berat atau didorong dengan tekanan. Pita senyawa larut bergerak melalui kolom dengan laju yang berbeda, memisah dan dikumpulkan berupa fraksi ketika keluar dari alas kolom. Metode ini merupakan contoh kromatografi elusi karena larut dielusi dari kolom. Lalu di sini
Kromatografi cair vakum atau KCV merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan memisahkan crude ekstrak menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana. Pemisahan tersebut memanfaatkan kolom yang berisi fasa diam dan aliran fasa geraknya dibantu dengan pompa vakum. Fasa diam yang digunakan dapat berupa silika gel atau aluminium oksida. Adapun cara kerja dari kromatografi cair vakum yaitu kolom kromatografi dikemas kering, biasanya dengan penjerap mutu KLT 10 sampai dengan 40 mikro dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Vakum dihentikan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dipisah sampai kering dan sekarang siap dipakai. Kromatografi cair vakum dilakukan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorben dan berbagai perbandingan pelarut N-heksan, etil asetat, metanol, elusi gradien namanya, dan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluen. Kromatografi cair vakum pada awalnya digunakan untuk separasi senyawa steroid dan produk-produk natural dari laut. Keuntungan dari kromatografi kolom cair vakum adalah prosesnya cepat dan senyawa tertarik secara sempurna. Kerugiannya adalah pemisahannya tidak sempurna karena senyawa yang ditampung bercampur dalam suatu penampung, tidak seperti pada kolom konvensional yang dipisahkan berdasarkan warna, sehingga pemisahannya lebih maksimal. Nah, ini dia gambar dari kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum terdiri dari suatu corong Buchner yang memiliki kaca masir. Corong Buchner ini yang nantinya diisi dengan fase diam yang tingkat kehalusannya seperti umumnya yang dipakai dalam kromatografi lapis tipis. Corong Buchner yang berisi fase diam ini digunakan dalam kondisi vakum atau bertekanan, yang berakibat pada kemampuan yang dihasilkan oleh kromatografi cair vakum akan sama dengan kromatografi gravitasi, namun diperlukan waktu yang lebih singkat. Cara asli yang diperkenalkan oleh Cole menggunakan corong Buchner kaca masir atau kolom pendek, sedangkan target menggunakan kolom yang lebih panjang untuk meningkatkan daya pisah. Kenalkan, saya Stephen. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraksinasi senyawa kimia tumbuhan dengan kromatografi cair vakum atau KCV. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan. Bahan percobaan yang digunakan adalah ekstrak etanol tumbuhan ketumbar. Prosedurnya yaitu kolom yang dipakai adalah corong Buchner yang di dasarnya terdapat kaca masir, kemudian kolom dikemas kering. Pada dasar kolom dilapisi dengan kertas saring, kemudian dimasukkan silika gel nomor 60 sampai terisi 2/3 bagian dari kolom. Kemudian vakum dijalankan, dituang ke atas kolom larutan yang nonpolar yaitu N-heksan. Kemudian vakum dijalankan sampai silika yang ada dalam corong memadat. Ekstrak N-heksana dari tumbuhan yang akan di KCV dilarutkan sedikit dengan pelarutnya. Kemudian ditambah silika gel 60, diaduk sampai kering atau menjadi serbuk, kemudian ditaburkan di atas kolom yang sudah selesai dikemas tadi. Untuk memperoleh kerapatan kemasan yang maksimum, vakum dijalankan lagi dan di atasnya diletakkan kertas saring. Pelarut kemudian dituangkan ke atas permukaan kertas secara perlahan, dimulai dari pelarut yang memiliki kepolaran yang rendah atau nonpolar hingga kepolaran yang tinggi atau polar. Perbandingan pelarut yang dipakai dibuat dalam 30 mili, yaitu N-heksan dari 100 sampai 0 dan etil asetat dari 0 sampai 100. Terakhir dipakai pelarut fase gerak metanol 30 mili untuk menarik senyawa yang masih tertinggal. Kemudian untuk analisis kromatografi KCV dengan kromatografi lapis tipis. Fase diam yang digunakan itu plat pralapis silika gel GF254 ukuran 20x20. Fase geraknya itu pelarut pengembang. Yang dipakai adalah pelarut campuran terbaik yang dilihat dari KCV.
Kemudian penampak nodanya yaitu LP asam sulfat 50% dalam metanol. Kemudian bahan yang dianalisis adalah fraksi semua hasil KCV. Kemudian untuk prosedur KLT-nya itu, yang pertama itu chamber dijenuhkan dengan pelarut pengembang. Caranya 2/3 bagian dari chamber dilapisi kertas saring, kemudian dimasukkan pelarut pengembang ke dalamnya. Chamber dikatakan jenuh apabila seluruh kertas saring telah basah. Kemudian ditotalkan fraksi-fraksi hasil KCV tersebut dengan jarak lebih dari 1 cm. Untuk titik penotolannya 1,5 cm dari batas bawah dan 0,5 cm dari batas atas. Pada plat KLT, ditunggu sampai KLT jenuh oleh larutan fraksi, kemudian didiamkan KLT selama 15 menit. Kemudian plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang sudah jenuh. Kemudian noda dari titik penotolan akan merambat. Kemudian dikeluarkan plat KLT, dikeringkan, kemudian disemprot plat KLT dengan larutan penampak bercak, kemudian diamati dan dihitung nilai RF-nya. Terima kasih. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebanyak 11 fraksi, di mana fraksi pertama dengan menggunakan fase gerak N-heksan etil asetat perbandingan 100:0 dihasilkan fraksi berwarna kuning. Kemudian untuk fraksi yang kedua hingga fraksi yang ke-11 dihasilkan warna fraksi yang sama, yaitu kuning kehijauan, dengan perbandingan yang berbeda-beda, yaitu 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:10, dan 0:100 untuk N-heksan dan etil asetatnya. Kemudian di tiap fraksi dihasilkan beberapa noda yang berbeda-beda, yaitu senyawa minimal yang teridentifikasi dari fraksinya adalah 7 senyawa. Kemudian sebelum visualisasi, kemudian setelah visualisasi dengan label dan bocet dihasilkan minimal 7 senyawa yang teridentifikasi. Nah, untuk warnanya sendiri rata-rata setiap kromatogram atau setiap fraksi menghasilkan warna yang mirip-mirip dengan nilai RF yang berbeda-beda, yaitu warnanya adalah merah tua, coklat tua, juga ada beberapa noda yang berwarna hijau. Untuk RF-nya dihitung dengan menggunakan rumus seperti biasa, yaitu di mana RF merupakan retention factor yang dihitung berdasarkan rumus panjang jarak yang ditempuh oleh noda dibandingkan dengan panjang jarak yang ditempuh oleh pelarutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika P. Siombing, NIM 171501020, kelompok 8 hari Selasa. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapat pada praktikum ini. Kromatografi cair vakum adalah pemisahan senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak, dan kromatografi cair vakum dapat digunakan untuk fraksinasi dan memurnikan fraksi. Dalam praktikum ini, kromatografi cair vakum menggunakan ekstrak etanol dan daun ketumbar, dan metode elusi yang digunakan adalah metode gradien. Hasil kromatografi cair vakum dilanjutkan dengan analisis kromatografi lapis tipis atau KLT dengan menggunakan fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 ml, dan metode yang digunakan dalam penotolan adalah metode pita.